pertemuan terakhir kita bicara soal bagaimana sih mekanisme atau bagaimana sih Alkitab itu diwahyukan. Karena eh, kalau kita salah memahami, misalnya kita memandang bagaimana pewahyuan itu menurut mungkin ya karena kita berada di lingkungan di Indonesia ini yang mayoritasnya bukan agama Kristen, lalu kita memandang kita sering melihat polemik-polemik di media sosial dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Lalu kita memandang Alkitab itu seperti Alkitab agama lain gitu ya. Karena tidak memiliki pemahaman yang benar. Nah, itu akan menjadi suatu kesalahan ya. Jadi kalau agama lain itu memahami bahwa kitab mereka itu ditulis di satu zaman oleh satu orang ya, diwahyukan kepada satu orang maksudnya gitu ya, dalam satu zaman dan kemudian dalam satu bahasa dan kemudian didiktekan gitu. Nah, itu berbeda dengan Alkitab. Alkitab itu sebuah perpustakaan, bukan satu buku. Dan itu ditulis diwahyukan kepada orang-orang di sepanjang 1500 tahun ya, kurang lebihnya, kepada 40 orang penulis. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab suci manapun. Ya, luar biasa kan Alkitab itu. Kalau mau membandingkan ya membandingkan satu buku dengan satu buku gitu ya, bukan satu Alkitab atau satu perpustakaan itu dengan sebuah buku yang ditulis oleh hanya satu orang dengan satu zaman. Nah, kitab ini kan ditulis oleh 40 orang penulis, kurang lebih 1500 tahun lamanya, dan kemudian juga dalam 3 bahasa ya. Jadi dari situ aja kita bisa melihat gitu ya, bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan. Pertama, bahasa, tidak ada bahasa yang surgawi istilahnya itu ya, bahasa yang sakral gitu ya. Kemudian juga tidak ada Allah itu tidak punya agen khusus gitu ya, tapi Allah bisa memakai banyak orang. Nah, itu dari situ aja kita bisa melihat. Nah, saya share screen dulu, sebentar. Iya, ini resume yang pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi Alkitab tidak didiktekan Allah, dan Allah itu tidak mengabaikan unsur manusia sama sekali. Jadi para orang salehnya ya, para salehnya yang di dalam Alkitab itu diberikan pewahyuan yang dipakai oleh Allah itu tidak dijadikan robot gitu ya. Tulislah ini, enggak, tidak dijadikan robot seperti itu ya. Jadi Alkitab itu merupakan hasil pergumulan iman dan pertemuan mereka dengan Allah, para saleh yang telah mendahului kita gitu ya. Itu hasil pergumulan iman mereka, hasil pertemuan mereka dengan Allah, dan kemudian ada dorongan dari Roh Kudus untuk menuliskan itu. Mereka sendiri ketika menuliskan itu tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa ini akan menjadi pedoman atau kitab suci bagi generasi yang selanjutnya, bahkan bertahan hingga ribuan tahun setelah mereka wafat gitu ya, tiada gitu ya. Nah, jadi mereka tidak pernah menyadari hal itu ya. Nah, oleh karena itu, karena tidak mengabaikan unsur manusianya di situ, maka manusia itu kan hidup dalam situasi, dalam lingkungan ya, budaya, bahasa, situasi sosial dan politik. Karena itu kita harus memahami, jangan mengambil satu ayat kemudian melepaskan konteksnya, melepaskan latar belakangnya, kemudian memasukkan cara kita berpikir saat ini gitu ya. Cara kita membaca ayat dengan cara berpikir kita saat ini gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi kemelesetan dalam kita memahami Alkitab. Nah, di dalam Alkitab itu ada beberapa istilah ya, dalam hal ini ada wahyu ya, berkaitan atau isi materinya yaitu penyataan ya, bukan pernyataan tapi penyataan Allah ya. Itu disebut wahyu. Dan kemudian ada inspirasi, ada dorongan, ada ide dari Allah ya, bagaimana Allah itu memberikan dorongan dan pimpinan kepada para saleh ya, nabi-nabi di perjanjian lama, para rasul gitu ya, kemudian untuk memimpin mereka dalam menuliskan, mungkin mereka itu waktu itu menuliskan surat seperti Paulus ya, cuma menulis surat kepada jemaat, tapi di situ dalam penulisan surat itu ada pimpinan Roh Kudus. Nah, itu namanya inspirasi ya. Dan kemudian ada iluminasi, ada pencerahan ya, ketika kita membaca,
Bukan sekedar membaca ya seperti membaca koran, ketika membaca novel, membaca media sosial gitu ya. Tetapi juga kita mendapatkan makna yang penting bagi kehidupan kekal kita. Nah, itu. Ya, jadi ada wahyu, ada inspirasi dan ada iluminasi ya. Nah, jadi unsur-unsur penting dalam pengilhaman dalam mekanisme Alkitab itu jadi pasti ada unsur ilahi ya, ada inspirasi dari Roh Kudus. Kemudian jangan diabaikan bahwa Roh Kudus itu bekerja sama dengan manusia, bukan manusia jadi robot gitu ya, bukan dikontrol seperti robot, seperti mesin gitu ya. Jadi para penulis itu menulis sesuai dengan cara, gaya, dan kepribadian mereka masing-masing. Bagaimana Paulus itu menulis dengan meledak-ledak, Yohanes itu menulis dengan lebih bahasa-bahasanya lebih simbolik gitu ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya gayanya Daud menulis ya, gayanya Salomo yang penuh hikmat gitu ya. Nah, itu kan ada gaya-gayanya masing-masing, ada unsur manusianya, ada, dan unsur manusia ini kan dipengaruhi juga hidup di dalam situasi budaya pada saat itu ya. Nah, yang hasilnya yang merupakan yang bisa kita ambil ya adalah pesan kebenarannya yang tanpa salah ya. Jadi Alkitab, tulisan-tulisan kata per kata itu sendiri bukanlah substansi firman Allah. Nanti kita akan bahas di sini ya. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah jika kita membacanya dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi Alkitab itu adalah firman Allah kalau kita membacanya dalam iluminasi, dalam terang, dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Karena Alkitab itu sendiri kan diidekan oleh Roh Kudus. Maka untuk memahami hal itu kita harus dapat pimpinan Roh Kudus juga. Tuh, ya bukan sekedar membaca seperti membaca koran. Nah, sekarang kita masuk di dalam topik pada hari ini. Alkitab sebagai firman Allah itu apa maksudnya? Ya, kalau kita sebagai orang Kristen, ya saya asumsikan di sini pasti semua Kristen ya, entah itu Katolik, Protestan dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya di sini ada yang beragama lain ya maaf saja gitu ya. Tapi sebagai orang Kristen kita meyakini pasti kalau ditanya Alkitab itu firman Allah, bukan kita bilang iya amin kitab suci itu firman Allah, Alkitab itu firman Allah. Nah, artinya apa sih kalau Alkitab itu firman Allah? Karena ada juga yang salah memahami gitu ya. Kalau Alkitab itu firman Allah disakralkan, misalnya nggak boleh dipegang sama tangan kiri, misalnya ada yang seperti itu kan ya, harus nggak boleh diperlakukan dengan sangat-sangat hormat. Nah, bagaimana sih memperlakukan Alkitab sebagai firman Allah? Terus apa maksudnya Alkitab sebagai firman Allah? Firman itu kan artinya kata. Ya, kalau manusia saya berkata, ane berkata gitu ya. Kalau presiden atau raja bersabda gitu kan. Tapi kalau Allah itu kan, kalau Allah berkata atau Allah bersabda itu kan berarti Allah berfirman. Nah, kalau Alkitab itu adalah firman Allah atau kata-kata Allah, apakah setiap kata per kata, huruf per huruf itu adalah betul-betul kata-katanya Allah? Ya, karena di dalam Alkitab kan kita melihat misalnya ya, ternyata ada kata-kata setan juga di dalam Alkitab kan. Ketika setan mencobai Yesus misalnya ya, ketika setan mencobai Yesus, kalau kamu anak Allah, ubah dong roti menjadi batu. Itu kata-katanya siapa? Kata-katanya setan kan? Atau misalnya di dalam Alkitab juga ada kisah-kisah yang kejatuhan manusia. Misalnya ketika Daud memperkosa Batseba. Ketika Yehuda meniduri menantunya. Nah, kalau ini firman Allah, terus gimana? Apakah itu sebuah tuntunan bahwa nggak apa-apa gitu meniduri menantu atau mertua gitu kan? Kan itu firman Allah. Terus maknanya buat kita apa gitu? Nah, ataukah misalnya ada pendapat yang lain bahwa
ya sebetulnya ada firman Allah tapi juga ada yang bukan firman Allah gitu ya. Ada pendapat yang seperti itu. Jadi Alkitab itu sebetulnya berisi firman Allah. Jadi tidak semuanya firman Allah gitu ya. Karena berisi firman Allah. Jadi ya ada kata-kata lain yang sebetulnya bukan firman Allah. Misalnya di kitab Mazmur itu kan banyak doa-doa gitu ya. Doa-doa. Doa itu kan perkataan manusia kepada Allah, bukan perkataan Allah kepada manusia, misalnya gitu ya. Nah, yang mana nih yang benar? Dan bagaimana implikasinya buat kita, ya? Nah, yang kita tahu di dalam Alkitab memang tertulis nubuatan-nubuatan. Kata-kata Allah misalnya kepada Yeremia, kepada Yesaya, nubuat. Ya, atau perintah Allah langsung kepada Musa dan Musa kemudian menyampaikan kepada bangsa Israel. Kata-kata Allah ya kemudian dikutip Musa yang kemudian tertulis di dalam Alkitab, ya kan? Dan di dalam Alkitab juga ada perintah kepada seseorang atau kepada suatu bangsa. Misalnya perintah kepada Nabi Hosea untuk meniduri pelacur, mengawini pelacur. Ya kan? Apakah itu perintah untuk semua orang? Kemudian di dalam Alkitab juga ada perintah kepada bangsa Israel untuk menghabisi suatu kaum. Melek misalnya, seperti itu. Apakah itu juga relevan dengan kita saat ini? Bolehkah kita meniduri atau mengawini seorang pelacur? Bolehkah kita menghabisi suatu bangsa? Bukankah itu firman Allah? Nah, kalau firman Allah dan itu terpelihara sampai ribuan tahun, berarti kan harusnya ada implikasinya buat kita. Tapi kalau nggak relevan dengan kita, ini nggak ada hubungannya sama sekali loh. Hosea kawin sama pelacur itu apa hubungannya sama kita? Ya. Nah, jadi bagaimana kita memahami Alkitab kan? Itu suatu pertanyaan besar bagi jemaat pada umumnya gitu kan ya. Atau catatan sejarah suatu bangsa. Bagaimana bangsa Israel terbentuk, kemudian bangsa Israel terpecah dua, kerajaan utara, kerajaan selatan gitu ya. Kemudian mereka sering berperang, kemudian mereka dibuang. Itu kan catatan sejarah suatu bangsa. Ya. Jadi ini sebetulnya Alkitab ini catatan sejarah atau firman Allah gitu. Pertanyaannya seringkali yang diajukan adalah seperti itu. Ya. Atau catatan kesalahan-kesalahan individu, dosa-dosa individu itu ada di situ tadi ya misalnya ya. Seperti Daud memperkosa Batseba misalnya seperti itu ya, misalnya Gehasi kemudian begitu serakah dan meminta kepada Naaman persembahan-persembahan yang ditolak oleh Elisa misalnya kayak gitu. Itu kan kesalahan-kesalahan individu. Nah kemudian juga di dalam Alkitab ada ternyata bukan hanya dari Allah saja kepada manusia, tetapi juga dari manusia kepada Allah. Kalau begitu gimana firman Allah? Kalau itu ternyata firman atau kata-kata manusia kepada Allah kan? Di dalam kitab Mazmur itu semua kan itu adalah doa, adalah nyanyian, adalah pujian. Pemazmur, entah itu pemazmur itu di situ ada Daud ya, ada Etan gitu ya, ada Bani Asaf gitu ya. Permohonan mereka kepada Allah, doa mereka kepada Allah, pujian mereka kepada Allah. Bahkan Mazmur itu kan seperti sebuah kumpulan pujian, seperti buku kidung jemaat gitu kan ya, kitab Mazmur itu ya. Nah, di mana firman Allahnya? Kalau begitu, kalau itu adalah doa-doa seseorang. Nah, begitu juga di dalam Alkitab ada penyataan tentang alam semesta yang sebetulnya nggak relevan lagi dengan zaman sekarang yang sudah kemajuan ilmu pengetahuan begitu maju. Ya, karena dalam dunia perspektif orang Yahudi, bumi itu datar. Ya, dunia orang mati itu di bawah, kemudian surga itu di atas. Kalau perspektif ilmu pengetahuan sekarang kan tidak ada atas dan bawah gitu kan, karena bumi itu bulat terus berputar gitu ya. Alam semesta ini begitu begitu luasnya ya, kita memahami seperti ruangan gitu alam semesta ini. Dan bumi itu di situ di dalam alam semesta ini. Nah, tetapi orang Yahudi tidak berpikir seperti itu. Orang Yahudi berpikir bahwa dunia ini datar, dunia orang mati itu di bawah bersama dengan dunia kegelapan, sementara Allah itu di atas. Ya, kalau ilmu pengetahuan nggak ada atas dan bawah kan. Nah, kemudian di situ juga ada perkataan iblis seperti yang saya contohkan, misalnya ya,
godaan iblis kepada Yesus Kristus, atau misalnya perkataan iblis di dalam kitab Ayub, ya, ketika anak-anak Allah berkumpul, kemudian Allah, di salah satunya adalah iblis. Allah bertanya, dari mana saja kau, gitu ya. Terus iblis berkata, ya aku berjalan berkeliling-keliling bumi, gitu. Dan bahkan di dalam Alkitab itu ada kutipan dari filsafat-filsafat orang-orang yang sebetulnya bukan orang yang mengenal Yahweh. Ya, misalnya di dalam satu bagian di dalam kitab Amsal itu persis seperti puisi atau kata-kata dari Amenhotep, gitu ya, seorang raja, seorang Firaun yang hidup kurang lebih tidak jauh dari zaman Salomo. Nah, ada juga di situ misalnya perkataan Agur bin Yake misalnya, ya, siapa orang ini, gitu kan. Ternyata orang ini bukan orang Israel, tapi dikutip di situ kata-katanya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan, ya pokoknya ini firman Allah, tanpa kita mengerti, gitu. Jangan pakai ya pokoknya, ya. Jangan pakai ya pokoknya, gitu ya, kalau kita mau memahami dengan benar, ya. Kalau kita pakai ya pokoknya itu kan artinya ngotot tanpa pemahaman yang benar. Nah, nanti di dalam slide yang akan didapatkan oleh Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan memberikan contoh-contohnya, tapi saya skip saja supaya kita tidak membuang waktu, ya. Ini misalnya, ya, saya kasih contoh-contohnya bagaimana perkataan setan dan roh jahat yang terkutip dalam Alkitab, perkataan pikiran manusia, ya. Nah, catatan-catatan sejarah, catatan kesalahan individu, ya, doa-doa. Nah, ini misalnya kontroversi bahkan di dalam kitab Ester itu seolah-olah catatan sejarah saja. Bahkan kata Allah dan nama Yahweh pun tidak ada di situ. Ya. Kemudian juga bagaimana kitab Yudas ternyata mengutip suatu kitab yang akhirnya tidak dianggap sebagai kitab suci, gitu ya. Nah, Daniel Fuller, ya, seorang dekan di Fuller Theological Seminary di Pasadena, Los Angeles, California, menyatakan bahwa Alkitab itu bisa dibagi menjadi dua kategori. Ini menurut Daniel Fuller, ya. Ada penyataan, ya, yaitu hal-hal yang membuat kita bijaksana untuk keselamatan. Ada penyataan di situ di dalam Alkitab menurut Fuller, yaitu pimpinan, tuntunan yang mengubahkan kita, yang mendorong kita untuk berubah secara karakter, gitu ya. Nah, itu adalah bagian penyataan. Tetapi ada bagian lain yaitu non penyataan, yaitu catatan sejarah, budaya, bahasa. Seperti tadi, ya, catatan sejarah itu bagaimana bangsa Israel, sejarahnya mereka dari berdirinya kerajaan sampai hancurnya kerajaan. Nah, itu kan ada catatan sejarah. Ada catatan sejarah, budaya, bahasa, dan sastra yang memfasilitasi penyebaran penyataan itu. Hal ini karena Alkitab ditulis oleh dua pribadi, yaitu Allah dan manusia. Jadi mekanisme pewahyuan tidak menghilangkan kemanusiaan. Nah, menurut Fuller seperti itu, ya. Jadi dibagi dua, ada penyataan, ada non penyataan. Nah, namun yang harus kita pahami bahwa apa sih yang dimaksud firman Tuhan itu? Kalau kita membaca Alkitab, pada umumnya orang Kristen katakan bahwa kita membaca firman Tuhan. Firman itu juga berarti hikmat, berarti kebijaksanaan, bukan sekedar kata-kata saja, ya. Nah, bagaimana kita memahami kisah-kisah tadi? Misalnya, bagaimana kita memahami, loh, ini kan ternyata ada kata-kata iblis juga, gitu, di situ. Ternyata ada doa-doa juga di situ, doa-doa manusia, gitu ya. Nah, ternyata bagian mananya sih yang bisa kita katakan itu firman Allah? Nah, ternyata pelajaran rohaninya yang mengubahkan kita, ya. Jadi kalau itu Tuhan dorong kepada setiap nabi, setiap rasul untuk menuliskan hal itu,
Entah itu hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti sekarang kalau kita membacanya. Misalnya di kitab Imamat, di kitab Bilangan, kita membaca hal-hal yang kayaknya diulang-ulang gitu, kayaknya nggak relevan, kayaknya apa sih pesannya, kita nggak bisa ngambil di situ ya, nggak bisa ngambil pesannya di situ. Misalnya untuk suku Yehuda kan, kalau kita bisa baca kitab Imamat, baca kitab Bilangan gitu ya, itu kan ada hal-hal yang diulang-ulang. Untuk suku Yehuda, dia mempersembahkan 12 pinggan, 12 kor gandum, 12 lembu, dan itu diulang-ulang seperti itu. Nah, bukan hal itunya gitu ya yang merupakan pesan, tetapi pesan kebenarannya buat kita, bukan huruf per hurufnya, tetapi pelajaran rohaninya, esensinya, maknanya. Ya. Dari situ kita bisa melihat misalnya, apa sih maknanya ketika kita membaca Alkitab yang detail seperti itu, yang sebetulnya nggak ada urusannya sama kita, karena itu adalah sejarah orang Israel dalam membangun kemah suci, bahkan yang sekarang sudah tidak ada. Bukan cuma bait suci, tapi kemah sucinya Musa. Nah, ternyata Tuhan itu mendetail, misalnya seperti itu. Maknanya apa sih? Tuhan itu ternyata detail, Tuhan itu ternyata teliti. Dengan begitu kita bisa memahami bagaimana Tuhan yang teliti itu memandang kita. Kalau Tuhan itu begitu teliti dengan hal-hal yang seperti itu, Tuhan juga pasti teliti dengan hidup kita. Itu, ya. Nah, oleh karena Tuhan teliti dengan hidup kita, kita pun harus teliti dalam kita berkata-kata, ya. Atau kita bisa percaya kepada Tuhan yang teliti, kepada Tuhan yang begitu mendetail, bahwa Tuhan itu tidak akan melepaskan kehidupan kita. Pasti Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita dan memelihara kita secara mendetail, karena Tuhan adalah Allah yang teliti. Itu yang bisa kita ambil kan. Kebijaksanaannya bukan kata perkatanya, hikmatnya bukan kata perkatanya. Oleh karena itu dalam membaca Alkitab perlu pimpinan Roh Kudus. Bukan sekedar dibaca saja seperti membaca koran tanpa tuntunan Roh Kudus, akhirnya kita akan bertanya-tanya, ini apa sih yang bisa kita ambil? Nah, tapi dengan pimpinan Roh Kudus kita bisa mengambil hikmatnya, maknanya. Nah, bagaimana sikap Allah itu berbeda, pribadi Allah itu tidak berbeda, tidak berubah. Pribadi Allah tidak berubah. Tapi kita bisa melihat bahwa Allah itu bekerja berbeda-beda. Kok seperti kita melihat di zaman Perjanjian Lama Allah itu begitu keras. Misalnya ketika anak-anak Harun itu memberi api gitu ya di perbaraan, langsung mereka disambar geledek gitu kan, langsung hangus itu juga. Kok begitu keras sih Allah itu? Tetapi kalau di Perjanjian Baru kok sepertinya Allah itu begitu lembut, begitu kasih, ya, dengan bagaimana Taurat yang mendetail seperti itu. Kok sepertinya di Perjanjian Baru orang Kristen tidak perlu lagi, ya, seperti misalnya makan makanan haram halal itu tidak diperlukan lagi aturannya, disunat secara lahiriah itu tidak diperlukan. Kok Allah itu seolah-olah berbeda dari zaman ke zaman? Apa Allah berubah-ubah? Nah, kalau kita tidak memahami dengan benar, akhirnya kita jatuh kepada pemahaman yang salah. Ya memang Tuhan itu memberikan Taurat cuma ngetes doang, ternyata manusia nggak bisa, akhirnya Taurat dihapuskan. Ini kan suatu hal yang dangkal, ya, suatu hal yang dangkal gitu ya. Kenapa? Karena memang manusia itu bisa melakukan Taurat. Paulus klaim bahwa dia selain Yesus Kristus, ya, Paulus klaim sebagai manusia dia melakukan Taurat dengan tidak bercacat celah. Jadi Taurat itu tidak mustahil untuk dilakukan. Jadi alasan bahwa Taurat itu dihapuskan karena manusia tidak mampu melakukannya itu sama sekali salah. Karena Alkitab sendiri mengatakan Paulus mengklaim dirinya dia melakukan Taurat dengan tidak bercacat celah. Jadi mungkin dilakukan. Dalam usia yang sangat muda, Paulus bisa melakukan hal itu. Bukan cuma Yesus Kristus saja. Nah, kenapa Allah itu sikapnya beda dari zaman ke zaman? Nah, ini kan perlu kita pahami dengan benar. Ya, ternyata misalnya kita bandingkan
bagaimana orang tua kita, kalau kita jadi orang tua atau kita pernah punya orang tua memperlakukan kita waktu kecil dengan waktu kita udah besar juga berbeda. Ya. Atau misalnya sekarang, zaman kita dididik dulu waktu kita kecil, dengan cara kita mendidik anak kita sekarang, itu kan berbeda. Kita nggak bisa bandingkan misalnya. Dulu mama saya tuh bilang sama saya, "Mama ini umur 16 tahun udah punya anak," gitu kan. Masa aku juga harus ngikutin mama, umur 16 tahun sudah punya anak? Atau anakku harus begitu? Kita beda zaman. Ya. Orang tua juga memperlakukan kita berbeda. Kita mendidik anak kita berbeda. Nah, Allah juga seperti itu. Bukan Allahnya berubah-ubah, nggak sayang kita gitu ya, memanjakan umat perjanjian baru, keras terhadap umat perjanjian lama. Bukan. Tetapi umatnya dan zamannya berbeda. Ya. Nah, jadi dengan begitu kita tidak lagi memasukkan secara begitu saja ya, memasukkan makna yang salah kepada Alkitab, memahami Allah dengan salah gitu. Ya udah, memang Allah itu baik kok sama kita umat perjanjian baru sama umat perjanjian lama, ya coba-coba aja gitu. Mereka gagal, akhirnya Tuhan seolah-olah Allah itu nggak tahu gitu ya. Itu kan sikap yang merendahkan, meremehkan Allah. Nah, dan Alkitab juga harus dipelajari dan ditafsirkan dengan benar. Ya, kalau Alkitab itu firman Allah, pelajarilah, pahamilah maksudnya apa. Bukan sekedar membacanya menjadi seperti mantra gitu ya. Kalau misalnya kita baca Alkitab sekian kali, terus kita jadi sakti, kita jadi kudus. Dibaca, dipahami dengan benar, dilakukan, baru kita jadi kudus. Bukan dibaca berulang-ulang tanpa makna, itu ngerapal mantra namanya. Dan Alkitab itu bukan kitab mantra. Ya. Ada ajaran-ajaran yang seperti itu kan. Baca Mazmur sekian kali, maka kamu akan terlindungi. Baca Mazmur 91 sekian kali, sehari sekali, misalnya kayak minum obat, sehari 3 kali gitu ya, kayak minum obat. Terus kita dilindungi. Itu kan merapal mantra. Kalau kita mau hidup dalam perlindungan Tuhan, ya kita tunduk kepada aturan-aturannya. Maka kita hidup dalam perlindungan Tuhan, bukannya merapal mantra. Dipelajari, dimaknai dengan benar, ya, barulah itu menjadi firman Allah yang benar. Tapi kalau enggak, ya itu sekadar kayak mantra-mantra yang tidak ada artinya. Jadi ketika kita salah membaca Alkitab, maka penafsiran Alkitab itu bukan lagi firman Allah. Coba kalau Alkitab, banyak kan sekarang ajaran-ajaran yang salah. Dasarnya dari mana? Nggak ada dasarnya dari kitab agama lain. Nggak ada dasarnya dari primbon. Semua juga yang kalau mengaku Kristen, mengaku pendeta, mengaku pastor, itu kan mengajarkannya dari Alkitab, comot. Tapi banyak yang sekedar comot ayat tanpa menafsirkannya, menjelaskannya dengan benar. Ya. Misalnya, jadi orang Kristen pasti kaya. Kalau nggak kaya, kalau kamu kekurangan, kamu pasti salah, kamu pasti banyak dosa. Kalau kamu punya masalah dalam hidupmu, kamu pasti banyak dosa. Kalau kamu punya anak yang, maaf ya kalau di sini ada misalnya berkebutuhan khusus, anak yang mohon maaf misalnya cacat fisik, pasti kamu ada dosa. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu? Nah ini, ketika salah menafsirkan Alkitab, maka itu bukan, padahal itu comot-comot ayat gitu. Comot-comot ayat. Itu di khotbah seperti itu tuh banyak dan diambillah ayat untuk membenarkan hal itu. Yang dipakai kan ayat di dalam Alkitab. Yang dipakai kan ayat yang disebut firman Allah. Tetapi ketika dimaknai dengan salah, bukan begitu maksudnya, maka itu bukan lagi firman Allah. Ya, comot ayat sembarangan, memberikan makna yang salah, walaupun itu dicomot dari Alkitab yang kita sebut firman Allah, maka itu bukan lagi firman Allah. Coba gini, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh setan itu pakai firman Allah loh. Tapi Tuhan Yesus bantah, kagak gitu ya maksudnya, gitu kan? Setan itu comot Alkitab.
tapi dengan makna yang salah, ya kan? Dan Tuhan Yesus bantah juga dengan Alkitab, tapi dengan makna yang benar. Jadi kalau Alkitab di dalam tanda kutip diperkosa dengan penafsiran yang salah, maka itu bukan lagi firman Allah. Ya. Nah, tapi ya bisa jadi misalnya firmannya Ane, kalau Ane yang menafsirkan yang salah, kan tadi seperti misalnya setan. Setan itu datang sama Yesus. Kalau kamu anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu. Sebab ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itu ngutip kitab suci. Ada tertulis. Dia akan mengirimkan malaikatnya menatang engkau. Itu ada tertulis di kitab Mazmur. Memang benar. Yesus jawab lagi, ada tertulis. Jangan kamu mencobai Tuhan dan Allahmu. Gitu kan? Jadi setan mengutip Alkitab, mengutip firman Allah dengan mau-maunya sendiri. Nah, Yesus mengutip dengan makna yang benar dan itu menjadi firman Allah yang hidup. Yang memukul si iblis, membungkam si iblis, diam dia. Ya. Nah, kita lihat pandangan Yesus tentang Alkitab. Apakah menurut Yesus Alkitab itu berotoritas sebagai firman Allah? Yesus memperlakukan kisah-kisah Perjanjian Lama itu sebagai fakta kebenaran. Yesus itu dalam khotbahnya, dalam pengajarannya itu mengutip misalnya tentang Habil, tentang Nuh, tentang Abraham, tentang sunat, tentang Sodom dan Gomora. Yang oleh beberapa orang yang liberal mengatakan bahwa ini kan cuma mitos gitu. Ya. Nah, Yesus Kristus juga merujuk kitab Perjanjian Lama karena zamannya Yesus belum ada kitab Perjanjian Baru kan. Sebagai pengadilan banding yang berotoritas. Ya, dalam dia berdebat dengan orang Farisi. Jadi ketika orang Farisi mempertanyakan Yesus, Yesus mengutip kitab suci. Ya. Nah, kemudian juga Yesus mengatakan bahwa Perjanjian Lama, Taurat, kitab suci itu tidak dibatalkan. Tapi bagaimana kemudian Yesus memaknai hal itu? Ya, misalnya gini, Yesus mengatakan bahwa Taurat tidak dibatalkan. Tapi kemudian memaknainya dengan lebih dalam, bukan dangkal. Lebih dalam, misalnya. Orang Yahudi itu punya aturan gitu ya. Aturan kalau mau makan itu cuci tangan dulu. Harus bersih. Ya. Mereka tidak bisa memakan makanan-makanan yang dianggap kotor. Ya, unclean atau kita lebih kenalnya tuh haram, tapi orang Yahudi itu bilangnya unclean, tidak bersih. Maka bukan cuma makanan aja yang tidak bersih, sampai ke tangan-tangannya pun harus bersih. Nah, Tuhan Yesus bilang, yang menajiskan kamu itu bukan makanan yang kamu makan, bukan cuma makanannya, bahkan tangan yang tidak bersih, tetapi hatimu lah, gitu kan? Itu memaknai dengan lebih dalam. Ya. Dan Yesus juga menggunakan ayat-ayat ketika dia dicobai setan. Jadi Yesus, bagaimana Yesus memandang Alkitab? Ini berotoritas. Ini kebenaran. Gitu ya. Ini adalah firman Allah. Nah, bagaimana pandangan Petrus ya tentang kitab Perjanjian Lama, bahkan tentang tulisan juniornya Paulus. Nah, Petrus memandang bahwa Perjanjian Lama itu ternyata diinspirasikan oleh Roh Kudus, diinspirasikan oleh Allah sendiri. Ini pandangan Petrus tentang kitab PL. Dan Petrus memandang tulisan Paulus yang sudah ada pada saat itu setara dengan kitab PL. Ya. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah kalau tulisan Paulus itu disalahpahami, menurut Petrus, dia menganggap, Petrus ini kan seniornya Paulus. Petrus ini seniornya Paulus, tapi dia dengan rendah hati menganggap bahwa tulisan Paulus itu setara dengan kitab PL atau kitab suci. Nah,
Petrus itu bilang kitab suci itu nggak boleh, ya nggak boleh ditafsirkan, dimaknai dengan semena-mena. Nah, demikian juga tulisan Paulus. Tulisan Paulus itu seperti tulisan-tulisan yang lain, maksudnya kitab suci, ya kitab suci PL. Nggak boleh dimaknai dengan semena-mena. Nah, kalau orang yang nggak paham tulisan Paulus, memaknainya sesuai keinginannya sendiri, semena-mena, itu diputar-balikan, itu jadi kebinasaan buat mereka sendiri loh. Gitu menurut Petrus. Nah, banyak orang yang memahami misalnya kitab Roma, tulisannya Paulus, tidak memaknai dengan dalam, harafiah saja, dangkal. Ya, kita diselamatkan dengan anugerah, perbuatan baik nggak perlu. Perbuatan baik nggak menyelamatkan. Kalau nggak menyelamatkan ya udah, buat apa kita berupaya, bersusah-susah. Nah itu kan memutarbalikan tulisannya Paulus. Paulus itu seorang Yahudi yang sangat memahami bahwa iman itu sangat berkaitan dengan perbuatan. Kalau nggak paham hal ini, nggak paham konteks Yudaisme, agamanya Paulus dan Petrus, akan membaca kitab surat-surat Paulus itu dari konteks kita sekarang yang sama sekali nggak ada latar belakang Yahudinya sama sekali gitu. Nah itu, Petrus itu mengingatkan, udah dari 2000 tahun yang lalu, Petrus mengingatkan. Ya, dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Ayat 16, hal itu dilakukan dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang hal-hal ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Nih, senior bicara tentang tulisan junior itu, tulisan Paulus itu sebetulnya sukar dipahami. Sehingga kalau ada orang yang nggak memahami dan nggak teguh imannya, diputar-balikan dan menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Ini kan, kalau salah memahami tulisan Paulus, terutama kitab Roma, ya, memutarbalikannya dan akhirnya menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Sama seperti yang mereka lakukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Tulisan-tulisan yang lain itu maksudnya apa ya? Perjanjian lama, tulisan-tulisan yang lain itu. Seperti itu ya. Jadi Petrus memandang bahwa perjanjian lama itu adalah kitab suci dan diinspirasi oleh Roh Kudus. Dan Petrus menganggap bahwa tulisan Paulus itu setara, diinspirasikan oleh Roh Kudus juga, gitu ya. Kalau diputarbalikan jadi kebinasaan, tapi kalau dimaknai dengan benar, itu bisa menyelamatkan, itu maksudnya. Maka tidak boleh membaca itu semena-mena, semau gue. Itu maksudnya, ya. Nggak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, ya. Kemudian juga misalnya Paulus mengutip perjanjian lama dan menyebutnya sebagai kitab suci. Jadi kalau Yesus dan para rasul itu sudah memandang perjanjian lama itu sebagai kitab suci, sebagai tuntunan buat mereka, maka kita pun harus memandang seperti itu. Dan kemudian Petrus menganggap tulisan Paulus itu setara dengan kitab suci atau perjanjian lama. Maka kita juga harus memandang bahwa tulisan-tulisan Paulus, ya, atau perjanjian baru itu sebagai kitab suci. Nah, apa yang dimaksud dengan kitab suci itu sendiri? Kalau kitab suci, apakah membuat kita menjadi suci? Ya, jangan memberhalakan Alkitab, tapi memperlakukan Alkitab dengan benar. Ya, apa sih yang dimaksud kitab suci? Kita harus memperlakukan kitab suci dengan hormat. Iya, dengan hormat. Apakah hormat itu cara kita memperlakukan, membawanya harus pakai tangan kanan, nggak boleh tangan kiri? Apakah sekedar itu? Ya. Nah, menurut Paulus, tulisan suci itu adalah tulisan yang diinspirasikan oleh Allah. Ada tulisan-tulisan yang hanya diinspirasikan oleh manusia itu sendiri. Tapi tulisan suci itu, kenapa dikatakan suci? Karena diinspirasikan oleh Allah. Nah, karena itu diinspirasikan oleh Allah, maka bukan sekedar materinya yang suci, tapi fungsinya yang membuat manusia itu berkarakter suci atau menjadi manusia Allah atau menjadi manusia yang ilahi. Ya. Nah, jadi kitab suci itu, sucinya itu bukan sekedar, kitab suci itu bukan sekedar ya, misalnya, wah kita sudah punya Alkitab, wah kita sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, wah kita udah suci nih sekarang, apalagi bacanya berkali-kali, semakin banyak membaca semakin suci. Bukan,
Tapi kalau itu kita pahami dengan benar, kita lakukan, itu yang membuat kita menjadi suci. Suci itu kan berkarakter, di dalam karakter, ya, bukan suci secara lahiriah seperti kita habis mandi bersih semua debunya, bukan. Tetapi kita melepaskan dosa, ya, karena pesan-pesan dari Alkitab itu sendiri. Jadi kalau dipahami dengan benar, maka fungsi Alkitab itulah yang mengubahkan kita menjadi suci, kitab suci gitu ya. Mengubahkan kita menjadi berkarakter suci kalau kita memahaminya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk menyatakan kebenaran, mendidik, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Satu, menyatakan kesalahan. Dua, memperbaiki kelakuan. Ya. Tiga, memimpin orang dalam kebenaran, gitu kan? Nah, itu jadi fungsinya. Tulisan yang diilhamkan Allah itu fungsinya itu. Nah, untuk menemukan fungsi itu, memahamilah Alkitab itu dengan benar. Jadi, ya, Alkitab itu firman Allah berkaitan dengan inspirasinya, berkaitan dengan isinya, ya, dan berkaitan dengan maknanya. Nah, kalau di Alkitab itu misalnya ada kata-kata tadi ya, ada kata-kata setan, ada kata-kata manusia, doa-doa manusia, ada catatan sejarah. Apa sih maknanya? Kan ini bukan kata-katanya Allah. Nah, Allah menghendaki semuanya itu, Allah mendorong itu ditulis. Memang, Allah mendorong itu ditulis, diinspirasikan oleh Allah. Enggak apa-apa kata-kata setan ini ditulis. Allah dorong untuk menuliskan semuanya itu. Kenapa? Karena Allah menghendaki semuanya itu dikomunikasikan, disampaikan kepada manusia. Allah menghendaki semuanya itu catatan sejarah lah, doa-doa manusia, pergumulan-pergumulan manusia, bahkan catatan dosa-dosa manusia, dosanya Daud. Allah dorong supaya itu ditulis. Kenapa? Menjadi pelajaran rohani. Ya, menjadi pelajaran rohani yang membawa kita, yang mengubahkan kita. Bukan kita tiru perbuatannya Daud, bukan. Ya. Tetapi kita memahami itu dan mengambil pelajaran rohani. Bagaimana misalnya, oh, bebalnya orang Israel 40 tahun putar. Terus kemudian Rasul Paulus di dalam Korintus katakan gini, lihat tuh bangsa Israel, itu menjadi pelajaran buat kita. Gitu kan? Bagaimana Paulus memahami sejarah orang Israel? Itu Paulus tulis di dalam kitab Korintus. Kamu lihat orang Israel, itu menjadi peringatan buat kita. Jangan kita bebal seperti orang Israel. Nah, itu fungsinya. Kenapa itu dibiarkan ditulis? Kenapa catatannya Daud itu ditulis? Pasti ada pelajaran rohani. Jangan seperti Daud. Udah berkuasa, lupa. Gitu ya, lupa diri. Nah, ya. Jadi, pesan apa yang dapat diambil oleh manusia itu diperlukan pertama, pimpinan Roh Kudus. Kedua, hikmat yang benar, cara menafsir yang benar. Dua-duanya ini perlu berjalan bersama-sama. Ya, cara menafsir yang benar itu Bapak Ibu, Saudara sekalian bisa dapatkan di dalam pelajaran hermeneutik. Bagaimana mengeksegesis, bagaimana memahami jenis sastra, bagaimana memahami konteks budaya, konteks ayat. Jangan asal comot dilepaskan. Misalnya asal comot tuh misalnya gini, ya. Berilah maka kamu akan diberi, ya. Suatu ukuran yang dilipat gandakan, ya. Berilah kamu akan dikembalikan kepadamu 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Lalu dimaknai itu sebagai memberi uang, memberi persembahan. Padahal konteks dekat aja, ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Beberapa ayat sebelum, beberapa ayat sesudahnya, itu konteks dekat. Itu maknanya apa? Ternyata di situ itu adalah soal firman Tuhan, sama sekali tidak berhubungan dengan soal uang. Nah, contohnya itu, cara menafsirkan Alkitab dengan benar. Atau konteks jauh, keseluruhan Alkitab itu, keseluruhan buku itu bicara soal apa sih? Nah, itu konteks jauh. Ya. Bahkan keseluruhan Alkitab itu benang merahnya apa sih pesannya? Nah, contohnya seperti itu. Ya. Cara menafsir dengan benar ya akan ditemukan di dalam pelajaran
hermeneutik. Nah, yang berikutnya ya, kalau kita membaca Alkitab perlu pimpinan Roh Kudus karena ada hal-hal yang Roh Kudus singkapkan pelan-pelan, tidak keseluruhan. Kalau kita membaca sejarah gereja, kita melihat perkembangan gereja, ya kan? Perkembangan gereja, bagaimana gereja itu dipulihkan, misalnya gereja baptis. Wah, soal baptisan nih, mungkin di zaman para rasul baptisan itu sulit sehingga boleh dipercik. Kenapa? Karena mereka dalam aniaya, dikejar-kejar. Mereka nggak bisa secara terbuka membaptis di sungai. Bisa ketahuan orang Romawi, bisa ketahuan orang Yahudi. Mereka sembunyi di gua-gua. Di gua-gua nggak ada air. Dalam keadaan darurat, mereka melakukan, gereja mula-mula melakukan baptisan percikan. Tapi kemudian ada misalnya orang baptis, atau sebelum baptis lah, zaman reformasi misalnya. Ya kan? Nah, dibukakan, oh ternyata ada yang salah di zaman itu. Kemudian gereja baptis dilanjutkan anak baptis. Oh ternyata baptisan anak-anak itu kurang tepat gitu ya. Mungkin di zaman dulu di zaman aniaya ini berkembang. Kenapa? Karena zaman aniaya gampang sekali orang mati. Gimana kalau masih anak-anak mati? Wah kalau gitu kita baptis aja supaya selamat. Nah gitu kan asalnya baptisan anak-anak. Tapi kemudian Eropa kekristenan tumbuh berkembang sudah nggak ada aniaya lagi. Ya bahkan sempat Eropa itu menganiaya zamannya perang salib misalnya kayak gitu kan. Mereka ekspansi, mereka berperang itu menganiaya. Orang Kristen mulai menganiaya. Nah, bukan zaman dulu gereja mula-mula orang Kristen dianiaya, ketika kekristenan berkembang menjadi mayoritas di Eropa, orang Kristen mulai menganiaya. Nah, tetapi kemudian Tuhan terus membukakan, menyingkapkan, nggak gitu. Roh Kudus memberikan penjelasan-penjelasan. Tapi saya di sini bukan mempermasalahkan baptisan atau percik atau selam gitu ya. Tapi bagaimana Tuhan membukakan, memulihkan gerejanya. Kemudian ada gerakan Pentakosta. Sebelum gerakan Pentakosta ada gerakan Holiness Movement. Terus Tuhan bukakan. Ya. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Tuhan singkapkan sesuai zamannya. Ya. Dan yang disingkapkan itu Tuhan bukakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang haus, sungguh-sungguh memiliki nurani yang suci. Enggak sembarangan Tuhan singkapkan kepada orang sekedar pintar berteologi. Tetapi pewahyuan-pewahyuan yang baru itu kan Tuhan singkapkan kepada orang-orang yang tekun belajar berteologi, tetapi juga punya hati nurani yang suci, yang takut akan Tuhan. Bukan sekedar berteologi, pinter-pinteran berdebat, pinter-pinteran nyalain orang kalau orang gak sama. Itu paham yang fundamentalis. Ya, paham yang kejam, paham yang tidak punya kasih kalau menurut saya ya. Fundamentalisme, kalau lu gak sama-sama gue, lu salah. Kalau lu gak sama-sama gue, lu sesat. Itu fundamentalisme. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh. Orang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi sesat, Tuhan Yesus jadikan contoh. Ini loh, kasih itu kayak gini, kayak orang Samaria yang murah hati. Itu kan? Tuhan Yesus nggak membawa agama yang benar tuh begini. Agama yang benar tuh cuma orang Yahudi, enggak. Tuhan Yesus nggak membawa agama. Tapi Tuhan Yesus membawa gaya hidup. Bukan sekedar benar-beneran agamanya apa. Tapi Tuhan Yesus kasih contoh. Ini orang Samaria yang kamu anggap sesat. Ya, orang Samaria itu cuma punya kitab itu cuma Taurat. Dia menolak kitab Yosua, hakim-hakim, raja-raja, nabi-nabi besar, nabi kecil, dia tolak semuanya. Orang Samaria cuma pegang kitab Taurat, 5 kitab Taurat. Kalau orang Yahudi kan pegang Perjanjian Lama yang sekarang orang Kristen sebut Perjanjian Lama atau Tanak gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu merasa lebih benar daripada orang Samaria, kamu merasa orang Samaria sesat, coba lihat kelakuannya mereka. Yang begini nih, yang kasih itu. Ya. Nah, Tuhan Yesus ngajarin aplikasi, bukan sekedar kebenaran doktrin saja. Bagaimana kalau kita memahami Alkitab itu firman Tuhan, bagaimana? Apakah kita menghidupinya?
Tuh lihat orang Samaria menghidupi. Mereka cuma punya Taurat tapi mereka hidupi, gitu kan? Nah, ya. Nah, jangan memberhalakan Alkitab. Memberhalakan Alkitab itu gimana sih? Contoh misalnya, Alkitab itu dianggap kitab suci. Sampai orang mati itu ya dibawa ke apa? Ke peti mati, ditaruh di dada gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Saya bukan bilang ini salah, enggak. Ya budaya beda-beda, ya. Budaya orang beda-beda. Tapi kalau misalnya selama hidup tidak dibaca, dilakukan, tidak dipelajari, terus udah mati, ditaruh di dada. Ya, kayaknya itu password buat masuk surga. Ya percuma gitu. Jangan memberhalakan Alkitab, memperlakukan Alkitab dengan salah, mengkultuskan Alkitab. Ya, ayat-ayat Alkitab itu bukan mantra. Memberhalakan Alkitab, wah pokoknya ini kitab suci. Semuanya kitab suci. Ya. Kayak agama sebelah gitu ya. Pokoknya asal melantunkan kitab sucinya itu dianggap sakral sekali. Nah, orang Kristen tidak seperti itu. Kita harus baca dengan pemahaman yang benar, bukan hanya membaca berulang-ulang terus menganggap bahwa itu sudah membuat kita suci, sudah melindungi kita. Itu memperlakukan Alkitab sebagai mantra, memberhalakan Alkitab. Ya. Alkitab sebagai firman Allah itu pasti penuh kuasa, menyelamatkan kita, pasti penuh kuasa, menyelamatkan kita. Tapi caranya itu bukan seperti mantra. Caranya itu bukan seperti agama-agama lain. Ya, dijunjung tinggi, dihormati dan lain, bukan seperti itu. Tapi dipahami dengan benar dan dipraktekkan. Ya. Hindari dua pemahaman ekstrim, liberalisme dan fundamentalisme. Liberalisme itu menganggap Alkitab ini cuma tulisan manusia aja lah, banyak salah-salahnya. Ya, itu kan di situ juga ada catatan sejarah. Ini kan cuma buatan orang Israel. Mereka mencatat sejarahnya mereka. Itu liberalisme. Ya. Tapi kalau kita memahami, ya walaupun itu adalah catatan sejarah bangsa Israel, tapi ada maknanya buat kita. Ada pelajaran rohaninya. Seperti Paulus bisa mengambil pelajaran rohani di kitab Korintus itu kan. Jangan seperti bebal orang Israel yang bebal. Kamu orang Kristen jangan bebal. Kalau Tuhan gak menyayangkan orang Israel, Tuhan juga gak akan menyayangkan kamu kok gitu. Nah, jangan juga punya paham yang fundamentalis. Ya, Alkitab ini kitab suci. Ya, pasti ada ininya. Pasti setiap kata-katanya itu suci. Kita harus baca berulang-ulang. Atau misalnya memahami Alkitab itu kalau nggak sesuai dengan penafsirannya dia itu, maka dianggap sesat. Gampang sekali berkata orang lain sesat, tapi nggak melihat perilaku. Kalau kita merasa kita lebih benar daripada orang lain, tunjukkan bahwa hidup kita lebih benar daripada orang lain. Bukan dengan tunjuk-tunjuk kesalahan, cari-cari kesalahan orang. Ya. Jadi, Alkitab itu kitab suci atau firman Allah bukan terletak pada materinya, tulisannya, kata perkatanya, bukunya, kertasnya, lembarannya, bukan materinya, bukan fisiknya. Tulisannya, karena tulisan yang asli pasti sudah hancur. Tetapi pesan kebenarannya itulah, ya, yang berpusat pada Yesus, bukan berpusat pada antropomorfisme, pada manusianya. Pesan-pesan yang berpusat kepada manusia itu pasti Injil yang lain. Wah, kamu kalau jadi Kristen pasti kaya, kalau kamu miskin itu pasti kutuk. Ya. Itu pasti Injil yang lain. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus itu mereka hidupnya itu susah, hidupnya itu teraniaya. Murid-murid yang pertama, gereja mula-mula itu seperti itu. Ya, tapi pasti ada penyertaan Tuhan. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah kemiskinan? Mereka miskin pada saat itu, tapi tidak terpisah dari kasih Kristus. Apakah penganiayaan? Mereka dianiaya pada saat itu, tapi mereka tidak terpisah. Mereka tidak menyangkal iman. Itu kan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Ya karena mereka bisa bertahan dalam kemiskinan, dalam penganiayaan, tidak menyangkal iman. Maka Paulus katakan mereka lebih dari pemenang. Kalau sekarang orang Kristen gak ada tantangan apa-apa,
nggak ada aniaya, nggak dikejar-kejar, nggak dibunuh, nggak dimiskinkan. Tapi merasa sudah lebih dari pemenang, belum berjuang sudah merasa menang. Nah, itu cara-cara membaca Alkitab yang salah loh. Ya, jadi pesan Alkitab itu berpusat pada Yesus, bukan berpusat pada manusia. Nah, Alkitab sebagai firman Allah itu bukan soal kata per katanya, ya, tapi pesan kebenarannya. Karena nanti kalau kata per kata itu banyak sekali hal-hal yang akan dipertanyakan, misalnya secara sains orang Yahudi dalam pandangan dunianya pada saat itu menganggap bumi itu datar kan. Nah kalau kita memahami kata per katanya, kita akan menganggap loh ini kan suatu kesalahan. Belum lagi catatan-catatan sejarah misalnya di kitab Lukas, ya, yang dengan fakta sejarahnya ada perbedaan-perbedaan gitu. Jadi bukan soal ketepatan kata per katanya. Atau misalnya di dalam Alkitab umur raja-raja Israel itu beda-beda. Bahkan misalnya ada hal yang rasanya nggak mungkin gitu. Umur 2 tahun dia menjadi raja, kayak gitu kan. Kan nggak mungkin anak umur 2 tahun jadi raja. Nah itu kan bukan ketepatan kata per katanya, tetapi pesan kebenarannya. Ya, bahwa manusia itu sudah berdosa gitu ya. Ini adalah benang merah keseluruhan isi kitab suci. Manusia itu sudah berdosa, membutuhkan anugerah Allah, Allah kemudian menjanjikan keselamatan, dan kemudian manusia harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu poin-poin intinya, ya. Nah, jadi dari pelajaran hari ini, kalau kita percaya Alkitab itu firman Allah, apanya sih? Karena di dalam Alkitab kan banyak juga catatan-catatan hal yang lain, bukan cuma dari Allah kepada manusia, tetapi juga dari manusia dari Allah, ada catatan sejarah dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang mananya yang firman Allah, yang pesan kebenarannya, yang kalau kita lakukan bisa mengubahkan kita dan menyelamatkan kita. Itu firman Allahnya di situ. Nah, kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka kita harus memperlakukan firman Allah dengan benar kan? Bukan memperlakukannya dengan semena-mena semau-maunya kita. Kalau Alkitab itu firman Allah, kata-kata Allah, pesannya Allah kepada kita, kepada manusia. Nah kalau pesan itu kan harus dilakukan. Misalnya gini, kita terima surat tugas dari gembala sidang atau dari atasan kita di tempat kerja, kita terima surat tugas. Terus kita apain tuh surat tugas? Kita baca terus kita biarkan saja? Atau kayak kita membaca dan kita melakukannya? Nah kalau kita memahami Alkitab itu firman Allah, ini loh kata-kata Allah yang sakral, harus kita apain? Nah banyak orang Kristen salah memahami hal ini. Alkitab itu firman Allah, harus dibaca, harus begini, harus begitu. Tapi tidak melakukan. Mereka masih kejam, mereka nggak punya kasih. Tidak melakukan inti dari ajaran Alkitab itu sendiri. Inti dari ajaran Tuhan Yesus, inti dari pribadi Allah itu sendiri apa? Allah adalah kasih. Tidak ada pada mereka yang bahkan sangat memahami, yang bahkan dikatakan, diklaim sangat memahami Alkitab. Ya kan? Apakah sudah memperlakukan Alkitab dengan benar kalau begitu? Di satu sisi banyak orang memperlakukan Alkitab dengan salah, memperkosa Alkitab semau-maunya sendiri, menerjemahkan Alkitab menurut keinginannya sendiri. Itu memperlakukan Alkitab dengan salah. Atau menganggap ayat Alkitab itu sakral, diulang-ulang doanya dan diklaim, klaim ayat-ayat ini, klaim ayat-ayat ini. Ya, dianggap bahwa itu Allah akan mengabulkan doanya kalau mereka mengulang-ulang bagian dari Alkitab. Di satu sisi ada orang-orang yang seperti itu. Di sisi lain ada orang-orang, pokoknya harus mempelajari Alkitab dengan benar, eksegesis, mengerti bahasa asli, tetapi tidak punya spirit dari Roh Kudus itu sendiri. Spirit kasih, Allah adalah kasih, enggak ada. Kejam terhadap sesamanya. Sesama orang Kristen, apalagi bukan orang Kristen, kejam. Ya, semena-mena, gampang menghakimi, enggak punya spirit dari pesan Alkitab itu sendiri. Nah, kalau Alkitab ini kita pahami sebagai firman Allah, bagaimana sikap kita?
Apakah sekedar dibaca? Yang menyelamatkan adalah kalau kita memahami dengan benar dan kita melakukannya. Ya, di sejarah Indonesia itu ada katanya Super Semar yang katanya ditulis oleh surat tugas dari Presiden pertama Soekarno kepada Bapak Soeharto yang kemudian menjadi presiden kedua. Ya. Nah, Super Semar ini sampai sekarang itu ada salinannya ditempatkan di dalam museum. Tetapi sejarah menunjukkan bagaimana perlakuan Presiden Soeharto kepada Presiden Soekarno itu tidak manusiawi. Surat perintahnya Super Semarnya itu wah diagung-agungkan. Ini surat tugas kepada saya. Bahkan di museum, ditaruh di museum. Ya, legalitas gitu ya. Yang luar biasa. Merasa dengan surat tugas itu sudah berhak dan menjadi presiden, menggantikan menjadi presiden. Tetapi bagaimana dia memperlakukan orang yang katanya memberikan surat tugas ini. Ternyata kesaksian dari keluarganya bahwa almarhum Presiden Soekarno ini tidak diperlakukan dengan manusiawi. Ya kan? Nah, banyak kan orang Kristen seperti itu kan? Wah, Alkitab ini luar biasa, firman Allah, sucikan, kuduskan, kita hormati. Tetapi bagaimana kita memperlakukan Allahnya? Pesan-pesan Allahnya dilakukan enggak? Kita tangkap enggak? Kita hormati enggak? Kita lakukan enggak? Kan sama seperti itu. Mengkultuskan Alkitab, bahkan memberhalakan Alkitab. Tidak memperlakukan Alkitab dengan benar. Alkitab jadi berhala. Harus diginikan, harus dikitukan. Harus dibaca, gitu ya. 1 tahun harus habis, misalnya kayak gitu. Jadi berhala kan? Kalau harus tanpa mengerti maksud Tuhan menginspirasikan hal ini kepada para penulisnya. Maksud Tuhan memelihara Alkitab selama ribuan tahun. Maksud Tuhan mewariskan hal ini kepada kita di zaman sekarang. Kita kesampingkan hal itu. Nah, itu menjadikan Alkitab, mengkultuskan Alkitab, menjadikan Alkitab berhala. Mengesampingkan maksud Allahnya dan memberikan hal-hal yang memaknai Alkitab sebagaimana tidak dimaksudkan Allah gitu. Ya. Nah, jadi Alkitab menjadi firman Allah yang hidup. Alkitab berkuasa mengubahkan kita, menyelamatkan kita. Kalau kita memaknai Alkitab dengan benar dan kalau kita melakukannya. Alkitab tidak punya kuasa, bukan menjadi firman Allah. Kalau itu kita sekedar membacanya, bahkan salah memaknainya. Amin. Oke, saya berikan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan. Iya, terima kasih Kak Ana untuk pemaparannya terkait dengan Alkitab sebagai firman Allah. Saya percaya Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkat ya dari yang Kak Ana sudah sampaikan dan kita akan masuk dalam sesi Q&A. Bapak Ibu bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaannya ke dalam link Slido yang sudah dikirimkan di meeting chat. Silahkan memasukkan pertanyaan dan hal-hal yang Bapak Ibu ingin diskusikan dalam pembahasan kita kali ini. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kalau ternyata sesuai, oh ini sama nih, saya juga mau nanya hal yang sama gitu ya. Bapak Ibu bisa memberikan like pada pertanyaan tersebut supaya nanti pertanyaan itu menjadi prioritas untuk kami bahas, kita ajukan kepada Kak Ana. Nah, saya sudah melihat pertanyaan yang sudah masuk dalam link Slido itu sekarang sudah ada 8 pertanyaan ya. Jadi mungkin kita akan mulai dalam Q&A kali ini. Nah, Kak Ana sudah minum dulu tadi. Masih di mute nih. Oh ya,
Oke, baik Kak Ana, ini menarik ya pembahasannya tentang bagaimana kita memandang Alkitab, mempercayainya, respon kita kepada Alkitab. Nah, ini ada pertanyaan dari link Slido, bagaimana caranya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan berhubungan dengan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi menjadikan, memakai atau melihat Alkitab sebagai firman Allah, kemudian bisa jadi lebih dekat sama Tuhan tuh gimana? Mungkin mau tanya mekanismenya atau apa ini ya? Silakan Kak direspon Kak. Ya, jadi bagaimana membaca Alkitab dan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan gitu Ya, mungkin ya, Bunda sepertinya ya. begitu. Ya, pertama tadi belajarlah, pahamilah Alkitab sesuai dengan maksud si penulis. Maksud si penulis itu adalah para rasul atau para nabi dan Roh Kudus, bukan dengan maksudnya kita. Jadi misalnya janganlah mencari pembenaran, tapi carilah kebenaran dari Alkitab. Jangan memaksudkan kita misalnya banyak nih ya pengkhotbah gitu ya. Ah, saya punya topik ini nih. Terus saya cari-cari mana nih ayat yang sesuai. Nah, itu kan eh, adalah eksegesis. Saya sudah punya maksud, saya sudah punya mau khotbah ini, saya cari-cari ayat yang sesuai gitu ya. Atau misalnya kita, saya nih eh pengen nih doa dilindungi Tuhan. Nah, saya cari di dalam Alkitab mana ya doa yang dilindungi Tuhan. Saya nih pengen punya jodoh. Saya cari-cari di Alkitab gimana ya saya caranya punya jodoh. Nah, Hmm, itu ya. mencari pembenaran bukan mencari kebenaran. Tapi Hmm, kalau kita mencari kebenaran, kita baca Alkitab, hmm, terus kita tanya sama Tuhan, ini maknanya apa ya? Pertama hmm, kita berdoa. hmm, Karena Alkitab itu kan diinspirasikan oleh Allah sendiri. Maka kita bertanya kepada Allah, bagaimana caranya saya memahami firman Tuhan ini? Pertama itu. Kedua, tentu kita harus ada usaha. Ya, caranya adalah belajar mengeksegesis Alkitab. hmm. Nah, nanti itu ada pelajarannya sendiri, yaitu Ya, hermeneutik. ya. Tapi paling enggak kita bacalah satu perikop. Ini LAI sudah dengan sangat-sangat baik memisahkan perikop-perikop. Karena kan dulu penulisnya Rasul Paulus, Hmm, Rasul Petrus, itu kan gagak nulis pakai Matius 1 ayat 1, satu titik. Beginilah genealogi gitu ya, apa itu keturunan dari Adam gitu ya. 2 titik Adam beranak siapa gitu. 3 gitu kan. Enggak, itu kan seperti surat yang nyambung. ya. Nah, kemudian oleh lembaga Alkitab supaya kita memudahkan ngerti gitu ya bacanya, itu udah baik sekali loh dipisah-pisahkan. Walaupun mungkin ada sedikit yang tidak tepat gitu ya cara pemisahannya, sedikit sih menurut saya. Nah, tapi sebagian besar itu sudah sangat baik gitu cara memisah-misahkannya. Nah, belajarlah baca paling nggak satu perikop atau Hmm, perikop sebelum dan setelahnya. Contoh tadi yang hmm, saya ambil contoh. Banyak orang salah memahami misalnya ketika menabur dan menuai 30, hmm, 60, bahkan 100 kali lipat itu dibilang itu adalah taburan persembahan uang. hmm, Tapi kalau kita baca perikop sesudahnya Tuhan Yesus bilang, benih itu bicara soal firman yang kamu dengar. hmm, Firman loh, kalau kamu lakukan, kamu akan menuai. hmm. Nah, gitu kan? Nah, itu. Jadi belajarlah paling tidak membaca sebelum dan sesudahnya. Belajarlah lebih giat lagi memahami. Ya. Nah, tetapi di atas semuanya itu kalau kita belum ada kesempatan untuk belajar, punyalah hati yang haus dan lapar akan Hmm, Tuhan. Pasti Tuhan akan membukakan hmm, pewahyuannya kepada hmm, mereka yang satu, haus dan lapar akan Tuhan, dua, hidup kudus, menjauhi dosa. ya, Tuhan gak sembarangan membukakan pewahyuan kepada orang yang sekedar cerdas berteologi, tetapi memiliki hati yang kejam, ya hati yang tidak punya kasih. Enggak akan Tuhan bukakan, ya. Tapi Tuhan akan bukakan pada orang-orang yang betul-betul haus dan lapar akan Tuhan. Nah, orang yang haus dan lapar akan Tuhan pasti mau hidup kudus, ya. Nah, dengan dua hal ini, dengan kita membaca Alkitab dengan penuh kehausan,
hidup suci, bertanya kepada Roh Kudus, itu membawa kita lebih dekat kok dan semakin memahami Tuhan dan semakin melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ana. Dan ini mungkin saya melanjutkan ya, ada pertanyaan lanjutan yang juga masuk ke Slido terkait dengan yang tadi Kak Ana sampaikan. Bagaimana kita tahu ketika kita menafsirkan firman Tuhan itu benar dan nggak sesat, Kak? Gitu. Karena mungkin ya tadi ya, kita waktu misalnya membuka Alkitab, kemudian kita membaca, nah kita kan punya kebutuhan ya. Oh, saya lagi khawatir, terus saya baca, kok ini kayaknya pas gitu. Lalu kita punya penafsiran sendiri gitu, yang kadang-kadang mungkin itu nggak tepat, nggak sesuai konteks dan seterusnya. Nah, itu bagaimana Kak supaya menjaga supaya kita nggak asal-asalan gitu menafsirkannya? Ya. Nah, untuk orang-orang yang mungkin baru menjadi Kristen, belum memahami Alkitab, it's okay kok kayak gitu. Masih salah-salah memahami Alkitab, it's okay kok. Tuhan aja apa ya? Kita kan nggak langsung ngerti ya, dari sekolah minggu sampai sekarang kita udah puluhan tahun jadi Kristen, itu kan nggak langsung ngerti Alkitab kan. Sekolah minggu kita menghafal Alkitab ya demi dapat akhir tahun itu demi dapat hadiah. It's okay kok, ya kan? Untuk anak-anak ya Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anak gitu ya. Dan di sini juga banyak anak-anak bayi-bayi rohani yang walaupun umurnya sudah besar tapi mungkin baru mengenal kekristenan misalnya seperti itu. Baru mau berubah hidup dengan menjadi Kristen lebih sungguh-sungguh, dan itu adalah anak-anak rohani ya, bayi-bayi rohani. Nah, it's okay kok ya, kita membaca Alkitab dan masih salah-salah. Tuhan itu bukan Tuhan kalau lu salah gua gebuk lu, gak boleh salah gitu kan. Bukan Tuhan yang kejam seperti itu. Yang kejam seperti itu banyak orang-orang Farisi Kristen justru, ya kan, yang seperti itu. Tuhan itu akan menuntun kita aja. Kalau punya anak salah, kita tuntun kok ya. Misalnya kita suruh nih, ayo cuci piringnya nggak bersih, masih banyak minyaknya, kita ajarin kan, jangan gitu. Tuhan akan membimbing kita. Jadi jangan takut, tapi juga jangan merasa cukup tahu. Hmm. Eh, saya seringkali melihat gitu ya, orang-orang yang sudah dipercaya di gereja gitu ya sebagai entah itu pemimpin PA lah, pemimpin komsel lah, dia merasa aku sudah ngerti kok gitu. Bahkan misalnya eh, pernah pengalaman saya sendiri gitu ya dengan salah satu pemimpin komsel gitu yang saya temui. Kok di sini kok jagain anakmu sekolah minggu, kan ada suster, saya bilang gitu. Kok kamu di sini? Kok kamu nggak masuk? Pendetanya khotbah apa, saya udah ngerti kok gitu. Itu kan kesombongan. Nah, orang-orang yang sombong, yang tidak haus, tidak akan Tuhan bukakan hal-hal yang baru. Alkitab itu kalau digali nggak akan pernah habis. Firman Allah itu nggak akan pernah habis. Ya, pesannya untuk kita. Nah, satu prinsip yang saya pegang, bagaimana sih kita tahu penafsiran kita benar dan nggak sesat? Kalau kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan gitu ya, semakin mengerti berteologi. Satu hal yang saya pegang, ortodoksi, pengajaran yang benar, pastilah mendorong kita menghasilkan ortopraksi, perilaku hidup yang benar. Jadi penafsiran yang salah itu pasti tidak mengubahkan orang untuk hidup berkarakter lebih benar. Contoh tadi saya bilang, penafsiran yang berpusat kepada manusia. Wah, kalau kamu ikut Yesus, kamu akan diberkati, kamu akan kaya. Kalau kamu ikut Yesus tapi kamu miskin, pasti kamu punya kutuk. Itu tidak mengubahkan manusia untuk hidup kudus. Ya, tapi berpusat kepada kenyamanan hidup manusia. Kalau ikut Yesus kamu kaya, kalau ikut Yesus kamu sehat, dilindungi, tokomu laris, mobilmu nggak akan ketabrak. Itu berpusat kepada kenyamanan hidup manusia. Tuhan tidak berkata matahari selalu bersinar cerah gitu. Tuhan tidak berkata langit akan selalu biru kalau kamu ikut aku. Ya kan? Nah, jadi penafsiran, gimana sih cara membedakan ini pendeta ini khotbah ini benar apa enggak? Penafsiran yang benar dan enggak sesat itu mendorong kita untuk hidup lebih benar, untuk mengubahkan sifat-sifat kita yang jelek. Kenapa? Anak segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran.
Oke. Itu kalian. Baik, berarti memang kita harus tekun ya, berarti kalau mau secara sederhana, waktu kita membaca Alkitab, kita tekun, kita terbuka, kita bertanya kepada Tuhan bagi kita harus seperti apa, perubahan-perubahan apa yang perlu kita kerjakan, begitu ya. Bukan bagaimana caranya ini firman memenuhi kebutuhan saya terkait keinginan-keinginan daging saja, begitu ya, Kak. Oke, saya lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang praktikal, Kak. Jadi, baiknya untuk yang baru mulai baca Alkitab sendiri, harus berapa pasal per hari, Kak? Apakah ada ukuran yang ideal begitu ya? Mulai dari mana dan kalau tidak mengerti, lihat petunjuk penafsirannya tuh bagaimana? Nah, secara praktisnya tuh seperti apa, Kak? Oke. Baiknya berapa pasal per hari? Enggak ada eh, ini yang baku ya. Dan jangan kejar tayang. Kayak sinetron kejar tayang. Harus sekian episode gitu diproduksi. Jangan kejar tayang. Ya, kejar tayang tapi baca seret tanpa memahami buat apa? Itu kayak baca koran, ya. Nah, baiknya berapa pasal per hari? Ada orang yang mungkin cuma satu pasal, ada orang yang mungkin cuma satu perikop, ada orang yang mungkin bisa 10 pasal. Tergantung juga kesibukan kita, ya kan? Ada orang yang sibuk terus dipaksa 10 pasal, ya susah juga gitu. Diharuskan. Jadi kita agama Kristen itu bukan agama yang hukum. Hukum itu kan syariat ya, harus begini, harus begitu. Itu kan doa diatur, bahkan bacaan dan doanya diatur gitu kan. Agama Kristen bukan agama hukum, agama Kristen adalah agama kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan. Gitu kan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita ingin mengenal Dia. Kita ingin mengenal Dia. Kita kalau misalnya jatuh cinta sama seseorang, kita kan pasti ingin mengenal dia, sukaannya apa gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau kita agama Kristen, agama kasih, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti pengen mengerti kehendaknya. Salah satunya adalah dengan membaca Alkitab, salah satunya ya. Salah duanya misalnya dengan berdoa, dengan penyembahan ya. Dan banyak, salah tiga, salah empat gitu. Kayak gitu. Ya salah satunya membaca Alkitab gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita nggak ngerti ya? Atau dari mana kita bacanya? Nah, kalau yang mudah itu memang dari Perjanjian Baru. Ya, untuk Hmm, pemula itu dari Perjanjian Baru lebih mudah gitu. hmm, Perjanjian Lama itu agak-agak sulit gitu kan. hmm, Nah, terus bagaimana kalau tidak mengerti? Itu tadi hmm, saya katakan. Kalau nggak ngerti, kalau nggak ngerti satu ayat, baca ayat sebelum dan sesudahnya. hmm, Baca satu perikop. hmm, Masih nggak ngerti juga, baca perikop sebelum dan sesudahnya. hmm, Ya, bahkan lebih bagus baca mengerti satu kitab gitu. hmm. Nah, itu kalau nggak ngerti. Ya, Ya. sebelum kita membuka tafsiran orang, buku-buku tafsiran itu Hmm, banyak sekali. Yang gratis itu banyak sekali. Sebelum hmm, itu, yang sederhana aja. Ya, baca perikop sebelum dan perikop sesudahnya. hmm, Paling nggak hmm. gitu. Ya. Oke. Oke, baik. Ini mungkin saya memfollow up yang kakak sampaikan. Saya jadi tertarik untuk bertanya ini. Ini kan ada tadi kakak mengatakan bahwa kalau untuk memulai sendiri berarti baca langsung ke Alkitabnya ya, bukan kepada tafsirannya dulu begitu ya. Nah, Ya, kita kan sebenarnya beredar banyak sekali renungan harian ya kak, gitu. Entahkah itu yang online, entahkah itu eh, pembicara pendeta siapa membuat dan seterusnya gitu. Dengan itu kan biasanya 1 bulan misalnya sudah ada ayat-ayat, sudah ada pembahasannya, sudah ada topiknya begitu. Nah, apakah memang itu juga kita bisa pakai, Kak? Maksudnya untuk kita memperdalam pemahaman kita, apakah sebaiknya kita terus memakai, misalnya kita dulu nggak ngerti, terus kita pakai renungan harian itu, yang orang lain yang menuliskannya gitu ya, atau kemudian kita bisa juga belajar untuk baca sendiri, yang tadi seperti yang Kakak sampaikan. Mungkin kita bisa mulai dari satu kitab tertentu, lalu mengurutkan begitu baca kitab itu, atau bagaimana, Kak, menurut Kakak? ya. Tafsiran itu adalah alat bantu, membantu kita. Tetapi untuk eh, tingkat yang lebih dalam, mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi, kita tentu membacanya langsung dari Alkitab, memahami konteksnya, mengeksegesinya,
bahasa aslinya, membandingkan, mungkin nggak ngerti bahasa asli, membandingkan antar terjemahan. Nah itu. Tapi untuk memudahkan kita, tafsiran itu adalah alat bantu yang sangat baik. Masalahnya adalah yang namanya tafsiran itu kan beda-beda, Ya. tergantung dari apa ya, denominasi, tergantung dari doktrin yang dipegang oleh si penafsir itu sendiri gitu ya. Ya. Misalnya orang Pentakosta memahami, oh ayat ini bahwa karunia itu masih ada, tapi Hmm. orang-orang yang misalnya ada orang-orang yang tidak memahami bahwa Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus maksud saya Hmm. masih bekerja, kan memahami Alkitab itu, menafsirkan ayat yang sama itu kan berbeda Ya. gitu ya. Jadi tafsiran alat bantu, Ya. tetapi di dalam penafsiran itu ada terkandung presupposisi atau doktrin dari si penafsir itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita di gereja Pentakosta, misalnya saya lihat kan sepertinya ICI ini kan gereja Pentakosta karismatik gitu ya. Membaca misalnya dari penafsiran orang Katolik, tentu akan berbeda gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, Ya. seperti itu ya. Jadi Oke. bacalah tafsiran yang mungkin sesuai dengan denominasi kita. Tapi tidak apa-apa untuk belajar kita membandingkan beberapa penafsiran, it's okay gitu. Hmm. Oke. Tapi memang harus hati-hati ya Kak, supaya nggak bingung sendiri ya. Ya, nanti bingung sendiri loh, kok gini ya gitu kan. Karena berbeda dengan tradisi gereja kita gitu cara Mm-mm. membacanya. Mm-mm. Mm-mm. Atau mungkin dengan kebingungan itu kita justru malah semakin bisa tahu lebih banyak dan belajar lebih dalam juga ya. Jadi kemungkinannya bisa macam-macam nih ya. Tentu tak, penafsiran itu akan memperkaya kita, Dian. Hmm. Tetapi supaya nggak bingung, dasarnya dulu nih Oh ya, diperkuat. Kalau baik. nggak ada dasar, langsung belajar ke sana ke sini, tambah bingung jadinya. Oke. Karena nggak ada dasar itu tadi. Oke, baik. Nah, sekarang ini lanjut Kak. Tadi terkait dengan penafsiran yang berbeda, kemudian doktrin yang berbeda, ada pertanyaan yang sedikit mengarah ke sana. Ini Kak, Alkitab Kristen dan Katolik itu kan berbeda. Jadi sebenarnya mana yang Alkitab yang benar? Gitu Kak. Nanti saya akan masukkan itu, kenapa sih Alkitab Kristen dan Katolik berbeda. Mana yang benar? Ya menurut orang Protestan, Alkitab Protestan yang benar, menurut Katolik, Alkitab Katolik yang benar. Tapi masalahnya adalah gini, eh, orang Katolik membawa tradisi Yahudi yang berbeda dengan orang Kristen. Nah, gereja mula-mula ternyata memang memakai yang namanya sekarang disebut Deuterokanonika. Nah, meskipun demikian, ya, jadi kalau kitabnya orang Protestan itu adalah Protokanonika, sedangkan orang Katolik itu menambahkan di situ ya ada, bukan kalau menurut orang Katolik itu bukan penambahan sih, justru orang orang Protestan yang mengurangkan. Kan kita harus melihat dari perspektifnya. Menurut orang Protestan ini ditambah-tambahin, menurut orang Katolik itu dikurang-kurangin gitu Ya. kan. Nah, jadi kita lihatlah sesuai dengan proposisinya gitu ya. Nah, yang mana yang benar? Ternyata membawa tradisi yang berbeda, Hmm. gitu. Jadi orang Yahudi sendiri zaman dulu, contohnya misalnya gini ya, Kitab Yudas. Kitab Yudas. Misalnya Kitab Yudas itu mengutip Kitab Henok. Nah, Hmm. kenapa sampai Rasul Yudas, tentu bukan Yudas Iskariot ya, Rasul Mm-mm. Yudas yang lain, mengutip Kitab Henok. Nah, ternyata Kitab Henok itu dianggap pada saat itu adalah tulisan-tulisan yang cukup berotoritas sehingga sampai dikutip gitu. Hmm. Hmm. Ya. Gitu kan? Ada tradisi memang saat itu. Nah, dan nanti kita akan belajar ya minggu depan transmisi tradisi gitu ya. Ada tradisi yang berbeda yang dibawa oleh orang Katolik dan orang Protestan. Nah, secara sederhananya gini, orang Pentakosta membaca Alkitab, misalnya surat Korintus, itu Mm-mm. dengan tradisi yang berbeda daripada orang Reform. Ya. Cara pembacanya tradisinya berbeda. Ya. Itu mudahnya kita memahami. Nah, begitu juga dengan Protestan dan Katolik. Mm-mm. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa eh, kitab-kitab intertestamental, misalnya Makabe, Tobit, Yudit, itu disebut Deuterokanonika. Hmm. Deutero itu kan artinya
kedua. Hmm. Jadi disebut kanon, sebetulnya mereka sendiri menyebut kanon kedua. Sedangkan Hmm. kanon pertamanya juga ada di situ, di dalam Hmm. kitab orang Katolik juga ada protokanon yang hanya dipegang oleh orang Protestan. Nah, Ya. orang Katolik memahami bahwa Deuterokanonika itu adalah kanon utama juga. Sedangkan orang Protestan memahami itu adalah kanon kedua. Hmm. Bukan kitab sesat loh ya, jangan wah ini Deuterokanonika ini sesat. Nah, Hmm. Hmm. nanti kita akan belajar tentang transmisi tradisi. Ya, Ya. sehingga kita tidak dengan mudah mengatakan bahwa orang Katolik itu membawa tradisi yang salah atau sesat. Ya, Oke. pertemuan berikutnya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu pertemuan berikutnya akan menarik untuk kita ikuti bersama. Jadi jangan ketinggalan ya, akan ada pembahasan-pembahasan yang lain lagi. Nah, Kak, ini mungkin perlu penegasan ya, karena ini masih muncul dalam pertanyaan bahwa saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Shalom Kak, bagaimana jika terdapat penafsiran ayat Alkitab yang berbeda dari orang yang berbeda? Orang A menafsirkan A, orang B menafsirkan B, lalu dua-duanya khotbah misalnya gitu. Dan itu kok beda ya gitu ya, mana yang benar? Atau memang Alkitab punya tafsiran arti yang berbeda-beda? Nah, mungkin ini perlu, tadi Kakak sudah sedikit menyampaikan, mungkin perlu pengulangan dan penegasan. Nah, apa memang Alkitab itu punya penafsiran yang berbeda-beda? Kalaupun ada pemaknaan yang berbeda, nggak akan beda-beda jauh. Karena gini, berapa kali saya baca Alkitab, berapa kali saya baca ayat yang sama, itu saya bisa mendapatkan rema yang berbeda dari sebelumnya. Tetapi bukan bertentangan loh. Lebih dalam, lebih dalam. Mungkin dulu saya baca ayat ini berbicara kepada saya begini. Kemudian setelah berapa bulan kemudian saya baca ayat yang sama, saya mendapatkan rema yang lain gitu. Tetapi bukan bertentangan. Pernah nggak Dian kayak begitu? Ya, nggak akan satu ayat itu berbicara sama terus gitu Iya, ya. Nggak akan. betul. Nah, Lebih dalam ya Kak. lebih dalam, bahkan kenanya nih sekarang begini nih ayat ini kepada saya gitu kan. Nah, bisa 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 berbicara dengan berbeda kepada kita. Ya. Hmm. Nah, tetapi bukan berarti bertentangan. Nggak mungkin bertentangan. Wah, dulu begini, sekarang begitu, Hmm. bertentangan 180 derajat gitu. Bukan, Ya. tapi bisa lebih dalam, sama tapi lebih dalam. Nah, eh apakah memang Alkitab itu punya arti yang berbeda-beda? Iya, iya, tapi lebih dalam. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan bahwa memang Alkitab itu cuma tebelnya itu cuma segini gitu kan. Kalau dalam dalam buku yang hard copy gitu. Tapi kalau kita punya kehausan untuk menggali, Allah itu bisa berbicara lebih dalam dan nggak akan habis untuk digali. Firman Allah itu nggak akan habis untuk digali. Nah, bagaimana kita eh, menyikapi penafsiran yang berbeda atau enggak? Ya itu tadi satu prinsipnya. Penafsiran yang benar menuntun mendorong kita untuk hidup benar, bukan memuaskan keinginan-keinginan kita. Itu cirinya. Nah, terus gimana dong? Kalau kita punya kebutuhan, terus kita cari-cari nih, kita doa sama Tuhan, kita cari-cari ayat di dalam Alkitab. Kalahkan setiap masalah kita dengan hidup suci. Kalau kita berusaha menyenangkan Tuhan, masa Tuhan nggak mau menyenangkan kita sih? Tapi Hmm. kalau kita cuma cari Tuhan sekedar tambal butuh, artinya kita ada butuhnya kita cari Tuhan. Kita Ya. ada butuhnya kita cari Tuhan. Kita udah dicukupi, kita lupa. Tuhan ditaruh Hmm. di kotak yang namanya gedung gereja. Nanti kalau Hmm. kita ada masalah, kita cari Tuhan lagi. Itu Ya. kan friend for benefit ya istilahnya. Kalau kita berteman, Nah. kita cari teman cuma butuhnya aja. Kita butuh misalnya contekan, kita datang sama dia. Kita butuh duit, kita Ya. pinjam sama dia. Tapi kita nggak pernah memperdalam relasi kita dengan dia, nggak peduli dia maunya apa. Nah, kalau kita punya masalah, mungkin di situ justru Tuhan sedang istilahnya tuh memanggil kita Hmm. untuk lebih dalam lagi berelasi dengan dia. Nah, Ya. jadi prinsip saya apapun itu, kita itu hidup di dunia itu nggak akan steril dari masalah ya. Kalau Hmm. kita udah di kuburan baru kita nggak ada masalah gitu kan. Pasti setiap kita punya masalah lah. Ya. Tapi seberapa berat pun masalah yang kita hadapi, selesaikan masalah dengan kesucian hidup, selesaikan masalah dengan
kasih akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Ya. Tanya sama Tuhan, Tuhan dengan masalah ini engkau maunya apa sih? Bukan maunya Ya. kita nih, Tuhan Ya. masalah ini harus diselesaikan begini, terus kita cari-cari Hmm. ayat di dalam Alkitab. Itu Hmm. kita mendikte Tuhan, itu kita bilang, sebetulnya kita sedang bilang, Tuhan engkau bodoh, ya, Hmm. karena engkau kasih aku masalah gini, engkau mestinya tahu nggak sih Tuhan, cara nyelesain masalah tuh begini-begini nih, gue lebih pintar, Hmm. ya Ya. kan? Ketika kita mendikte Tuhan, memaksa Tuhan, Tuhan nih, aku punya masalah nih, aku cari dalam Alkitab, harusnya begini nih. Engkau nggak Hmm. bijaksana nih, karena nggak selesaikan masalahku. Ya kan? Hmm. Kita Ya. lagi kurang ajar loh sama Tuhan. Kita Ya. lagi bilang, Tuhan kau nggak berhikmat, kasih aku masalah seperti ini. Nah, seharusnya kita seperti Tuhan Yesus yang mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi, karena engkau maha bijaksana. Itu sikap yang hormat kepada Tuhan. Oke. Tapi kalau kita punya masalah terus kita cari-cari, wah mestinya gini, mestinya gitu. Terus maksa Tuhan, mendemo Tuhan, Hmm. berpuasa. Bukan nggak boleh berpuasa, tapi berpuasa dengan agenda kepentingan pribadi, itu yang salah. Ya. Berpuasalah karena kita rindu dan haus dan lapar akan Tuhan. Bukan berpuasa karena kita rindu Tuhan menyelesaikan keinginan kita. Hmm. Hmm. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan membuat Alkitab itu buat kepentingan kita sendiri. Karena Alkitab itu untuk kepentingan Tuhan, menyelamatkan kita supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Oke. Bukan Tuhan dipergunakan untuk kepentingan kita. Alkitab dipergunakan untuk kepentingan kita. Itu adalah sikap yang kurang ajar. Itu tidak memperlakukan Alkitab dengan benar, dengan hormat. Oke. Iya. Baik. Baik Kak, berarti memang kita nggak boleh lupa ya Kak, bahwa fokusnya itu selalu harus kepada Allah dan kepada Yesus ya, kepada Kristus ya gitu. Jadi sekalipun mungkin kita menghadapi masalah, kita punya kebutuhan gitu. Pada waktu kita membaca Alkitab, kita harus belajar memfokuskan kepada Allah, lalu kepada diri kita itu fokusnya kepada tadi perubahan hidup apa, perbaikan apa, seperti itu ya. Iya, masalah akan selesai dengan sendirinya ketika kita berubah Oke, sesuai baik. dengan maunya Tuhan. Masalah akan Tuhan selesaikan. Gini loh, Kak Dian. Gini loh Kak Dian. Tuhan itu nggak pengen kok anaknya tuh menderita. Kita Hmm. pengen nggak sih anak-anak kita nih, orang tua kita pengen nggak kita menderita? Nggak pengen kan? Apalagi Tuhan, Bapak kita yang di dunia aja tahu memberikan apa yang terbaik. Gitu kan firman Tuhan katakan. Ya. Jadi Tuhan tuh nggak pengen kita tuh hidup tuh kita menderita. Tuhan tuh nggak pengen kita itu miskin. Tuhan tuh nggak pengen kita tuh sakit-sakitan. Kenapa? Karena itu nggak akan efektif dipakai Tuhan. Ya, orang yang miskin dengan orang yang kaya, maka akan lebih efektif dipakai Tuhan orang yang kaya. Orang yang sehat dengan orang yang sakit akan efektif dipakai Tuhan orang yang sehat. Orang yang sakit nggak efektif dipakai Tuhan, ya kan? Orang yang cerdas, orang yang bodoh sama-sama bisa dipakai Tuhan, tapi lebih efektif orang yang cerdas. Tuh Rasul Paulus tulisannya lebih banyak daripada Petrus karena Rasul Paulus lebih cerdas gitu kan. Nah, tetapi apabila kekayaan itu justru membuat kita binasa, Tuhan tidak akan memberkati kita. Maka berubah dulu Hmm. karakter kita, baru kita bisa dipercaya berkat-berkat Tuhan. Hmm. Ingat Raja Hizkia, dia sakit dan dia mau mati. Dia berdoa, Tuhan sembuhkan loh. Tapi ketika dia sembuh, apa? Justru dia membawa kehancuran bagi kerajaan Yehuda. Ya. Ya kan? Nah, Tuhan pengen kita sehat. Tapi apakah dengan kita sehat, ya, justru kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan efektif dipakai pelayanannya? Ataukah justru karena kita sehat, kita malah binasa? Banyak, saya nggak katakan bahwa semua orang yang sakit itu karena berdosa, enggak. Ya, tapi misalnya gini, ada orang yang kaya gitu ya, ada orang yang kaya, ada orang yang sehat gitu ya, dengan kekayaannya ternyata dia berdosa. Dengan kekayaannya misalnya dia punya wanita simpanan. Bisa jadi Tuhan bikin dia stroke, bisa jadi atau lain kali misalnya Tuhan bikin dia miskin. Kenapa? Karena dengan miskin justru dia nggak bisa berbuat dosa gitu. Nah, perbaiki dulu karakternya, karakter kita, maka Tuhan akan selesaikan. Tuhan akan percayakan berkat-berkatnya kepada kita. Jadi itu yang saya maksud, selesaikan masalah dengan kesucian hidup. Iya. Itu yang saya maksud itu. Baik. Nah, ini Kak ada juga pertanyaan praktis yang lain.
bertanya seperti ini, selain tafsiran Matthew Henry gitu ya yang kita biasa lihat, apakah ada referensi lainnya yang bisa membantu kita saat mencari dan mendalami pemahaman firman Tuhan? Kemudian pertanyaan praktis yang lain adalah kalau kita tadi menghormati Alkitab dan seterusnya ya, firman Tuhan dan seterusnya. Nah, ini kan kadang-kadang kita pakai stabilo buat mencoret atau menulis gitu ya, tuh pakai note gitu ya, pakai coretan pen gitu. Nah, itu dibenarkan atau tidak? Itu Ya, pertanyaan. kalau orang yang sangat mengagungkan Alkitab ya coba lihat di kitab agama lain nggak ada loh di stabilo-stabilo kayak gitu nggak boleh gitu dicoret-coret. Nah, eh, nggak apa-apa gitu. Justru kalau itu membantu kita untuk memahami, mengingat ya, karena kita pernah, wah kita pernah ditegur nih dengan ayat ini gitu kan. Terus kita kasih stabilo, it's okay gitu ya, karena itu membantu kita. Nah, eh sebentar, sebentar. Saya boleh izin sebentar? Iya, silakan Kak. Bapak Ibu, saya mungkin akan menginformasikan ada beberapa pertanyaan yang saya baca di Slido yang saya tidak akan tanyakan karena pertanyaan-pertanyaan itu sudah tadi terjawab melalui penjelasannya Kak Ane gitu ya terkait dengan kalau salah tafsir gimana, saya bacanya gimana supaya lebih ngerti gitu ya. Nah, itu tadi sudah dijawab ya. Nah, nanti Oke, saya Kak akan Dian. ya silakan Ibu Ana. Ya, jadi yang tadi dicoret-coret itu nggak apa-apa ya, gitu ya. Nah, terus untuk tafsiran Matthew Henry kan memang tafsiran yang sudah kuno sekali, sudah lama sekali, sehingga itu menjadi public domain, jadi bisa kita dapatkan dengan terjemahan Indonesia dan sudah free gitu ya. Jadi ini memang tafsiran yang populer karena sudah diterjemahkan, sudah free dan lain sebagainya. Tapi tentu ini adalah penafsiran yang sudah kuno gitu ya, sudah ilmu teologi sudah sangat-sangat berkembang gitu ya, dengan penemuan-penemuan yang baru itu akan lebih membantu kita. Nah, mau tafsiran yang lain sangat banyak. Bagaimana kita mencari tafsiran yang berkualitas? Bisa juga gini, masuk ke mesin pencari, kemudian ketiklah best commentaries. Nah, di situ akan ada poin-poinnya nih. Jadi penafsiran ini misalnya, apakah dia menafsirkan secara renungan, secara eh, gaya Pentakosta, secara gaya Reform, ataukah dia menafsirkan itu dengan apa itu harafiah, dengan Hmm. kata-kata. Itu di website yang namanya Best Commentaries, itu Bapak Ibu Saudara bisa lihat semua. Nah, Oke. mana kayak misalnya kalau apa ya, kalau kita misalnya ke rumah makan terus kita Hmm. atau ke hotel gitu ya. Hmm. Oh, hotel ini poinnya bintang 5 atau empat koma Hmm. delapan. Nah, itu di Ya, situ ada angka-angkanya ya, semua. oke. Ada rekomendasinya Ada begitu. rekomendasinya ya. Iya. Jadi itu websitenya namanya Best Commentaries di situ. Wah. Dan itu keluar tafsiran-tafsiran yang paling baru. Hmm. Oke, nah ini sangat bermanfaat ya, praktikal kita bisa pakai begitu ya. Nah, ini ada juga pertanyaan yang praktikal juga, Ibu. Jadi, gini, pertanyaannya Kak, bagaimana jika kita itu belum benar-benar eh, membaca Alkitab sampai selesai? Apakah akan ada pemahaman atau pengenalan yang tidak utuh gitu ya, yang salah gitu ya? Pada saat kita belum selesai baca Alkitab semua, jadi apakah nanti mempengaruhi bagaimana kita memahami? Lalu yang kedua, saya gabungkan, eh, ada apakah akan ada perbedaan secara spiritual pada saat kita membaca firman Tuhan dengan bersuara, jadi kita mendengar suara kita sendiri, atau dengan membaca dalam hati? Oh ya, satu lagi Kak Dian tadi yang soal penafsiran ya. Oh ya. Eh, Bapak Ibu Saudara, penafsiran yang baik itu bukan penafsiran yang satu orang penafsir itu dia menafsirkan seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu biasanya kurang bagus. Kenapa? Karena kita itu maksudnya para penafsir atau para ahli biblika itu biasanya punya spesifikasi tersendiri.
Biasanya kalau misalnya dia adalah ahli perjanjian lama, dia akan lebih spesifik di perjanjian lama daripada perjanjian baru gitu. Jadi penafsiran yang baik adalah dia hanya menafsirkan satu kitab saja, bukan seluruh Alkitab kayak tadi ya, misalnya Matthew Henry ini kan menafsirkan dari Kejadian sampai Wahyu kan. Nah itu penafsiran yang agak kurang baik gitu. Oke, Jadi oke. dia nggak spesifikasi, nggak punya Ya. keahlian. Nah, Hmm. penafsiran yang baik itu penafsiran yang misalnya ahli perjanjian baru dia cuma menafsirkan perjanjian baru. Ahli perjanjian Oke. lama biasanya dia menafsirkan kitab-kitab perjanjian lama. Bahkan beberapa buku saja, misalnya dia hanya menafsirkan kitab nabi-nabi saja karena keahliannya adalah di kitab nabi-nabi. Dia hanya Hmm. menafsirkan Taurat saja karena keahliannya dia di Hmm. Taurat. Orang-orang yang beginilah yang penafsirannya lebih bagus. Sama kayak kita ya kalau ke dokter. Kita ke dokter umum sama ke dokter spesialis itu kan lebih jago dokter Gimana? spesialis kan. Spesialis ya. Ya kan? Nah, dokter spesialis misalnya penyakit Oke, dalam gitu ya, baik. penyakit dalam. Nah, penyakit dalam pun ada misalnya dia khusus untuk autoimun misalnya. Bukan cuma penyakit dalam keseluruhan, sakit mah lah, sakit liver lah, sakit apalah. Tapi misalnya dia khusus lebih jagonya di autoimun misalnya kayak gitu. Itu biasanya lebih ini ya, lebih baik gitu penafsirannya. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan yang tadi ya. Gimana kalau kita baca Alkitab belum selesai? Nah, kalau kita belum selesai, kita akan punya pemahaman yang tidak lengkap. Hmm. Mungkin banyak orang yang tidak membaca Alkitab itu eh, belum membaca Alkitab, tapi dibantu dengan karena dia sudah sekolah minggu dari kecil. Nah, kalau rajin sekolah minggu dari kecil nih, punya pemahaman yang lebih lengkap. Mungkin dia belum baca Alkitab, tapi mungkin dia sudah tahu kisah-kisah sekolah minggu, bagian-bagiannya dari kisah Adam kah, kisah Abraham kah, kayak gitu, itu kan membantu. Sebetulnya itu kan bagian-bagian Alkitab yang kalau dijadikan satu jadi satu pasal yang lengkap. Nah, jadi kalau kita belum selesai baca Alkitab, apalagi kalau misalnya kita baru jadi Kristen udah gede nih, nggak pernah ikut sekolah minggu, kita belum baca Alkitab dengan lengkap, kita akhirnya punya pemahaman yang kayak pasal itu bolong-bolong gitu. Hmm. Ya, jadi memang lebih baik kalau kita membaca Alkitab dengan lengkap. Tapi Hmm. jangan jadikan itu sebagai suatu keharusan gitu ya, yang kita kejar tayang itu tadi ya, misalnya sehari 10 pasal, enggak. Hmm. Bacalah sesuai dengan kemampuan kita, misalnya sehari satu perikop kah, sehari satu pasal Hmm. kah gitu ya, Hmm. sesuai dengan itu ya. Nah, apakah itu mempengaruhi? Ya, pasti mempengaruhi gitu ya. Ya. Nah, terus bagaimana kita kalau misalnya kita baca Alkitab, ada beda nggak sih dengan suara atau enggak? Tergantung kita masing-masing. Hmm. Tergantung kita masing-masing. Ada orang yang lebih fokus kalau dia baca itu keras-keras. Hmm. Jadi samalah kalau kita belajar, kita semua pernah sekolah ya SD, SMP, SMA. Kita pernah belajar kan, kita pernah menghafal kan, karena Indonesia ini kan negara yang sekolahnya tuh lebih kehafalan daripada praktikal gitu kan. Kita disuruh menghafal gitu kan dari SD sampai SMA. Nah, bagaimana cara belajar seseorang satu dengan yang lain? Apakah dia belajar itu menghafal itu dengan bersuara kah atau dia lebih mudah memahami dengan dia orat-oret gitu kan, Hmm. coret-coret di kertas. Tiap orang cara belajarnya berbeda-beda. Tiap orang cara memahami Alkitab juga itu juga berbeda-beda ya. Hmm. Hmm. Gitu Kak Dian. Oke, baik. Jadi memang silahkan untuk mempelajari, memahami, mau bersuara, mau dalam hati, atau sambil mencatat, begitu ya. Itu sesuai dengan masing-masing yang bisa menolong, paling efektif untuk setiap orang seperti apa. Tetapi lebih baik untuk bisa menyeluruh ya, membacanya bisa pernah membaca semua Alkitab supaya bisa punya pemahaman yang lebih baik dan lebih lengkap. Begitu. Lalu ini ada pertanyaan yang lain. Ini mungkin tadi pada waktu dijelaskan belum eh, menangkap ya. Ini saya. Ini terkait dengan pemaknaan atau mungkin terkait dengan pemahaman, Kak. Jadi, Shalom Bu, mohon pencerahannya tentang persembahan kepada Tuhan. Sisanya harus dimakan di Keluaran 29, tapi di kitab Imamat persembahan itu yang harus dibakar semua. Nah, kalau yang seperti ini tuh
kita meresponnya seperti apa? Ya, saya harus membaca keseluruhan konteksnya ya. Tetapi memang Hmm. eh, di dalam kitab Taurat itu memang ada beberapa perbedaan-perbedaan. Misalnya kayak 10 hukum itu juga ada yang berbeda-beda gitu ya. Hmm. Nah, eh masalahnya adalah kalau itu adalah soal Taurat dan di Taurat itu kan ada aturan ibadah Hmm. ya, ada aturan kehidupan sosial untuk orang Israel, ada aturan ibadah untuk orang Israel, tetapi juga ada aturan moral. Nah, Hmm. untuk aturan-aturan ibadah orang Israel itu sudah tidak lagi menjadi masalah buat kita. Hmm. Kita tidak lagi melakukan ritual-ritual seperti orang Yahudi. Misalnya Hmm. harus 3 kali ke Yerusalem, harus memotong korban dan lain sebagainya, harus membakar korban. Itu Hmm. tidak lagi eh, menjadi aturan buat kita, gitu Hmm. kan? Hmm. Atau aturan-aturan sosial, misalnya aturan sosial itu jangan memakai baju dari 2 jenis bahan yang sama, misalnya kayak gitu. Jadi nggak boleh nih pakai satin dan pakai jeans itu nggak boleh kalau orang Israel, gitu. Nah, itu aturan-aturan yang seperti itu bukan lagi menjadi masalah buat kita, Hmm. maknanya, ya kan? Nah, makna-makna yang seperti itu kita bisa maknai secara umum bahwa Tuhan itu mendetail, misalnya bahwa Ya. Tuhan itu ingin kekudusan dan lain Hmm. sebagainya, gitu Hmm. ya. Nah, yang masih menjadi aturan buat kita adalah aturan moral atau dekalog Hmm. itu sendiri 10 hukum. Itu Ya. masih kita pegang sampai sekarang, ya. Oke. Begitu. Baik. Oke, terima kasih Kak Ana untuk semua pemaparannya dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita lebih mendalam terkait dengan bagaimana kita memahami Alkitab dan kita sendiri belajar itu nanti akan seperti apa di pembahasan berikutnya, Bapak Ibu. Jika pertanyaan yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu sudah ajukan di link Slido belum terjawab atau belum sempat tadi saya tanyakan, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan lagi rekaman dari penjelasan Kak Ana karena sebenarnya apa yang tadi Kak Ana sudah paparkan itu sudah cukup menjawab apa yang Bapak Ibu tanyakan di link Slido gitu ya. Nah, saya akan menyudahi sesi Q&A untuk sesi pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak Kak Ana.